Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Berdialog kami bersama teman-teman, ini ada Pak Dr. Santoso dan timnya dari BPNPKB. Kalau dulu Pak, ini program PNPKB ini di Dinas Kerjaan Umum Pak. Tahun ini mulai di bukan diambil alih, tapi paling tidak mungkin PU terlalu sibuk dan kegiatannya pemberdayaan masyarakat, jadi lebih, atau kami sih tidak percaya nggak bicara lebih pas atau tidak gitu, kalau tidak ada penanggung jawabnya di suatu wilayah. Bulan tahun ini di bawah badan koordinasi selalu untuk memfasilitasi program kami di pemerintah daerah maupun di masyarakat untuk nanti memastikan kalau tidak seperti itu, kalau memang kekurangan waktu dan kesempatan Pak buat ya dari ini Pak mewakili masyarakat sampai dengan Pak ada forum ya, forum dari masyarakat dan perempuan dan keluarga. Oh, ya Pak Dedet. Pak Dedet. Ya Pak Dedet. Ya itu mungkin itu perkenalan. Oh dulu PU ya? Enggak dulu PU. Dinas dulu PU. Dinas PU. Karena PU lebih ke penguatan kelembagaan masyarakat banyak ya. Karena ya kan, makanya kita bangun-bangun ini juga kadang-kadang ini banyak sekali justru jadi masalah. Orang bermasalah minta fasilitas yang di sungai-sungai, di waduk-waduk. Kita pengen gusur mereka pergi, kasih rumah dinas, rumah susun. Malahan kan keenakan, jalannya udah di beton, udah tinggi, nggak banjir, ada got, ada jembatan. Itu juga masalah karena yang seperti ini kan memang nggak ada aturan. Kalau kita APBD ada aturan kan, ini memang sedikit. Tapi nggak apa-apa sih, ya memang Jakarta ya begitu, tambal sulam gitu. Maksudnya dari sisi program kita punya safeguard kan? Ada ya? Tidak ada ketentuan kita tidak boleh dengan pemerintah melakukan pembangunan pada lokasi yang justru melanggar aturan itu. Kita punya safeguard. Jadi masalahnya Bapak nggak tahu itu melanggar Pak. Kalau di Johar Baru segala macam Pak, ya. Itu di atas sertifikat orang gitu Pak. Ada di dalam, benar nggak? Cempaka Putih itu saya temukan ada sertifikat punya orang loh, jadi dudukin puluhan tahun. Kayak Muara Baru. Kayak Muara Baru itu Juara Utara yang bangun itu. Itu satu waduk semua itu jadi Muara Angke. Itu semua PNP harus bangun. Dan lucu puskesmas itu juga bangun daerah situ juga, sekolah, nggak ada surat tuh semua tuh.
itu tapi udahlah, itu satu persoalan. Kita yang penting pikirkan gimana masyarakat nyaman aja lah. Nanti soal gusur urusan kedua lagi ya. Yang kedua aja. Soalnya di sini susah ya, Bang. Tanah Girik dan tahun 60 ada undang-undang agraria udah nggak ada. Dengan garapan Girik kan terus menggarap. Keluar presiden yang ngatur mesti bayar 80%, mana ada. Itu dia jangan kakeknya baik Girik bisa menang di pengadilan, mana ada. Yang tanah garapan kamu garap terus dong dan bayar uang garap. Ya enggak. Surat Girik juga nggak ada koordinatnya. Cuma kesaksian orang di sini di situ, itu masalah juga. Itu yang masalah, karena hakim harus dikontrol. Jadi Jakarta itu ya, kalau main mafia tanah main, itu semua duit. Orang pemerintah juga senang mau ganti kan, bisa nyukai juga mungkin. Dapat duit. Gak apa sih, udah ganti gitu. Nggak ada itu kan, presentasi aja ya. Silakan. Baik, Pak Wagub yang saya hormati, PWN ini sudah dimulai sejak tahun 2008 di DKI Jakarta. Kemudian mengenai program ini memang salah satu program unggulan nasional atau kebijakan nasional yang dalam rangka percepatan untuk penanggulangan kemiskinan. Karena kalau kita mengacu kepada rujukan formalnya ya sesuai dengan amanah Perpres nomor 15 tahun 2010 ya, yang sekaligus di sini di masing-masing kota kabupaten itu ditindaklanjuti dengan terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang dalam hal ini ex officio Bapak selaku ketuanya. Oke, itu udah saya protes. Bukan protes jabatan saya. Iya. Patokannya nggak betul. Kalau Anda gunakan 2.500 kalori, itu udah nipu. Karena gunakan $2 Amerika saja nipu. Karena gunakan $2 Amerika, berarti orang penghasilan 150.000 per bulan sudah di atas garis kemiskinan. Padahal yang digunakan itu apa? Kebutuhan hidup layak. Itu aja masih nggak betul. Karena lajang, pasangannya tidak bekerja, orang tuanya tidak ada pensiun, anaknya belum bekerja. Jadi kalau kita gunakan KHR 2 juta, 2 juta saja kalau punya keluarga nggak bisa hidup, Pak Saudara. Kalau penghasilan seperti itu. Nah, sedangkan kita aja gunakan kalori hanya 343.000. Makanya dengan mengucap syukur kita, bersyukur Jakarta angka kemiskinan hanya 3,5%. Kalau kita gunakan KHR, jangan-jangan 60% kalau miskin. Nah, itu yang masalah. Ini itu yang saya protes. Pertama kali saya rapat di Jogja sama Wapres, saya langsung ngomong depan forum. Saya mewakili DKI kan, saya langsung bicara, nggak benar. Nah, tahun ini kami minta BPS untuk mulai melakukan survei lebih terperinci. Yang miskin kalau gunakan KHL itu ada berapa persen per kelurahan? Saya mau tahu. Berapa itu bisa sampai tahu RT RW, saya mau tahu siapa. Kenapa dia miskin? Baru kita cari solusi bersama. Kalau standar ini udah salah, Pak, udah repot. Saya kan di Komisi 2, Pak. PNPM juga ada di Mendagri, Pak. Juga ya. Itu masalah. Tahu tentukan yang miskin itu masalah. Sama kayak Askeskin dulu kan, pada tahun 2005-2006. Saya protes. Apa itu orang miskin? Kalau Anda tidak mengkonsumsi ikan atau daging dalam 2-3 hari terakhir. Kira-kira salah satu kan itu. Orang kampung saya ditanya, tiap hari mengkonsumsi ikan dan udang dan kepiting, dia nelayan. Kadang berburu ke hutan, gara-gara itu tidak dapat Askeskin. Makanya saya nggak mau. Saya di bupati, saya bikin sistem yang berbeda. Apa sistem yang saya buat? Saya tidak peduli Anda punya motor, punya mobil, saya tidak peduli. Asal Anda mau masuk ke puskesmas dan dirawat di kelas 3, berarti Anda miskin. Atau minimal Anda butuh modal. Itu saya pertama kali bikin, Pak, di 2006. Seluruh penduduk saya jamin.
Nah ini kita terapkan di KJS di Jakarta. Kalau kita lebur ke BPJS nasional, KJN, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, kita lebur ke ini. Masa kita bikin. Anda kalau masuk lewat puskesmas, mau di opname kelas 3 kami tanggung. Tapi rayonisasi, ini bukan Belitung, ini Jakarta. Kalau Anda ngaku miskin, masa orang Marunda Cilincing dirujuk di Koja minta ketarakan? Keluargamu bolak-balik saya sudah berapa? Orang miskin tidak milih dokter, orang kaya belum milih dokter dong. Saya mau ke dokter ini. Itu yang marah sama kami itu sebetulnya. Yang tidak boleh puskesmas langsung nembak. Minta obat yang baik. Kalau ada minta obat yang macam-macam mau merek itu sudah bukan orang miskin. Nah itu standar. Itu saya pikir ini yang masalah gitu. Kita pengen data itu ada, selesaikannya betul-betul sama kroyok. Kita nggak mau sporadik. Ini kan sporadik aja kan. Sini dia seolah-olah dinas sosial kami sama BPMPKB itu nggak ada hubungan. Betul nggak? Balai latihan kerja kami nggak ada hubungan. Kita tahu orang miskin ini butuh. Dinas perumahan kami nggak ada hubungan. Karena kita punya rumah susun gitu banyak. Dinas UKM kami punya pasar Lokmin, mau kasih bantuan modal, nggak ada hubungan. Dinas pendidikan kami yang keluarkan kartu Jakarta Pintar tidak ada hubungan. Dinas kesehatan kami yang tahu tuh orang miskin sampai keluarganya saking miskin, dia kalau tungguin bapak ibunya berobat ke rumah sakit, hari itu dia nggak punya penghasilan. Kerja daerah itu loh. Kalau terus kayak seperti ini, yang di antara itu loh. Nah, saya nggak mau. Sebetulnya kita kan koordinasi tiap bulan itu di masing-masing biro Pak. Jadi seperti untuk yang kesehatan itu KDP-KDS di bawah biro sos, untuk yang seperti PNPN dan PMK itu di bawah biro tata ruang, dan untuk perekonomian ada di biro perekonomian. Iya bukan, kalau struktur ibu ada. Kita ada koordinasi untuk itu struktur ada. Tapi pertanyaan saya, uang gitu banyak, kok masih nggak bisa atasi itu orang? Karena kita nggak holistik kerjanya. Bagaimana mengkoordinasikan itu kan? Kan itu yang masalah hari ini. Itu hanya sekali-sekali kok yang diantara, tapi kita tiap ada. Itu mesti jelas. Saya suka bilang sama dinas sosial, yang laporin orang gila di jembatan, wagub. Yang laporin ada orang tua sakit ngemis, wagub. Laporin ada anak terlantar, wagub. Ada veteran terlantar di kolong jembatan, wagub. Ada orang mau operasi katarak, wagub. Dia lu kerjanya apa, mau bilang? Saya sebenarnya dia RT RW kerjanya apa, PKK kerjanya apa. Terlalu banyak organisasi, terlalu banyak keluarin uang. Nggak ada yang tahu. Kau sampai saya yang menemukan ini ada masalah sama Anda semua, saya bilang. Ya masa saya harus temukan, saya harus lapor gitu loh. Ada jalan berlubang, wagub yang lapor. Ada lampu nggak hidup, wagub yang lapor. Jadi lu kemana nih dinas-dinas semua? Nah, lucu kan? Kalau kayak gitu. Kalau kita lagi keluarin data, nggak apa-apa. Kita mau keluarin data, kita pengen tahu per RT RW nih. Harusnya RT RW tahu dong siapa yang susah, siapa yang nggak semua. Ya sebetulnya begini, di dalam program kita memang tadi kalau ada kriteria kemiskinan memang ada standar, maksudnya yang Bapak tadi katakan. Nah kemudian di dalam PNPM itu sebetulnya masyarakat kan ini kemiskinan itu kan relatif. Bapak tadi mengatakan kalau misalnya protein orang nelayan pasti tidak miskin semua karena proteinnya terpenuhi, tapi yang lain belum. Nah ini ada sesuatu yang berbeda sebetulnya antara satu tempat itu dalam menyikapi apa itu orang miskin. Nah oleh berangkat dari itu maka kemudian BNPM itu menyerahkan, ya. Tapi ini untuk keperluan program Pak. Tapi kalau data nasional pasti akan susah nanti karena harus seragam, gitu ya, kalau mungkin, gitu ya. Nah artinya masing-masing kelurahan itu dipersilahkan sebetulnya masyarakat miskin itu seperti apa. Tentu miskin di kota Jakarta Utara mungkin berbeda dengan sana. Bapak sampaikan juga karena berbeda. Nah barulah kemudian ini dicari oleh masyarakat, ada namanya di mana. Nah itu menjadi sasaran program di kita. Oke, baik Pak. Nah selama perjalanan 2008 sampai 2013 ya, secara serapan budgeting capaiannya adalah seperti ini Pak. Totalnya itu sudah dari APBN 80 miliar 500
juta, kemudian dari APBD 39.977 juta. Lalu dari PLPBK ini adalah program yang sifatnya memberikan penghargaan kepada kelurahan-kelurahan yang sudah memiliki tingkat, salah satunya adalah transparansi, akuntabilitas, ya, partisipasi, ya, sehingga kelurahan-kelurahan ini diberikan reward ya, dalam bentuk salah satunya adalah peningkatan jumlah stimulan BLM-nya untuk menata lingkungan pemukimannya. Salah satu bentuk lain dari rewardnya adalah di sini ada namanya PPMBK, Pak. Bisa dijelaskan juga PLPBK? Iya, baik. Jadi PLPBK ini adalah salah satu bentuk penghargaan kepada kelurahan-kelurahan yang sudah memiliki kinerja yang baik di dalam PMPM Mandiri Perkotaan. Salah satu bentuk penghargaannya itu adalah satu dari segi stimulan, kemudian yang kedua adalah dari komprehensitas keluasan atau nilai dari perencanaan yang ada di kelurahan itu sudah sifatnya lebih terintegrasi. Itu beda dari program yang ada di PLPBK dan ada yang ada di reguler ini. Demikian hanya untuk yang PPMBK. Ya. Ini kalau di sini kami mengistilahkannya PPMBK karena di DKI Jakarta juga ada program yang hampir mirip namanya, Pak, yaitu PPMK. Ya. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Kalau yang PPMBK ini adalah program peningkatan mata pencarian berbasis komunitas. Tetapi maksud kami adalah dalam konteks ini bukan untuk menyampaikan bahwa inilah serapan dananya, ya, tetapi lebih kepada apa yang bisa dikontribusikan buat DKI Jakarta untuk menangani seperti kesulitan-kesulitan yang Pak Wagub sampaikan tadi, ya. Seperti tadi, masa si Wagub yang harus menemukan di kolong jembatan itu ada veteran yang sakit dan lain sebagainya. PNPM, ya, memiliki output yang bisa untuk membantu Bapak menyelesaikan masalah itu, yaitu dalam bentuk kita, salah satu outputnya adalah kita memiliki relawan, Pak. Relawan penanggulangan kemiskinan yang tersebar di seluruh DKI Jakarta, yang kalau secara data SIM kita itu sekarang totalnya adalah sekitar 39.000, Pak. Kita memiliki relawan. Nah, yang hadir pada saat ini salah satunya adalah ini Pak Mahidin, Pak. Ini adalah relawan kita, ya. Kalau foto-fotonya adalah seperti ini. Ini adalah relawan-relawan kita, ya, yang tersebar di seluruh DKI Jakarta, ada di 266 kelurahan, kecuali satu kelurahan yaitu Kelurahan Melawai yang awal program dulu menolak kegiatan kita ini. Jadi dalam konteks yang tadi, supaya siapa yang sakit, siapa yang miskin, nah, relawan inilah yang bergerak. Artinya Bapak memiliki aset, ya, dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di antar. Bapak punya data relawannya? Ada ini? Ada. Nama HP-nya ada? Nomor HP kita ada, Pak. Ya, kita ada data SIM, kita ada database. Makanya saya bilang, ini ada komputer kan, buka ada nggak data relawannya? Saya yakin nggak ada. Kalau saya sekarang, kalau pakai si identitas, saya bisa buka. Saya ada 10.721 petugas kebersihan di lapangan. Saya disuruh bikin, saya bisa keluar di mana, posisi sini. Lalu saya tanya, nggak ada. Itu yang saya bilang, kita nggak pernah koordinasi seperti ini. Kalau yang BPM kan ada. Itu tadi, saya langsung tebak. Saya minta dari PKK saja, lama harus tahun berapa. Itu yang saya maksud, Pak. Bapak bisa bayangin nggak, Pak, di lapangan kita, Pak? PKK di tiap RT ada orang. Betul. Kalau Bapak punya 30.000 lebih, di 267, itu kira-kira satu kelurahan itu berapa tuh? hampir 120 orang. Satu kelurahan tuh, Pak. Nah, itu yang
Belum maju. Ya, itu yang, nah sekarang ini Pak, teknologi apa Bapak kontrol tuh 30.000 lebih orang? Untuk dapat laporan gimana caranya? SMS? Ya saya mau tahu aja Pak, Iya, baik. kita punya 300.000 orang juga gak ada guna Pak. Bapak gak bisa baca laporan 30.000. Kalau 30.000 orang itu SMS Bapak gak sanggup Pak. Saya handle SMS 1.000 aja udah setengah mati sehari Pak. Nah kalau 30.000 orang itu SMS, handle-nya gimana? Baik. Jadi mekanisme, ya. Boleh saya lanjut Ya. Pak? Ya. Jadi mekanisme koordinasi kita dengan rekan-rekan relawan adalah salah satunya dengan menggunakan media Facebook. Jadi rata-rata LKM kita sekarang sejak 2013 ini di DKI Jakarta sudah memiliki akun Facebook. Ya. Dan di sana mereka share ya, dan kita juga sudah fasilitasi untuk memiliki grup. Nama grupnya adalah LKM DKI Jakarta Masih Ada. Nah, lewat itulah kita memfasilitasi mereka berkoordinasi, ya, share pengalaman bagaimana menangani masalah-masalah, entah itu masalah gizi, ya, masalah pemukiman dan lain sebagainya ada. Jadi ini yang di LKM relawan yang ada di Jakarta Utara, ya. Ini Jakarta Timur. Jadi memang kalau kita lihat mulai dari yang muda sampai yang tua ini. Anggaran kita 20 M lebih 2000 itu ada. Untuk fisik Pak, di PLN Apa fisiknya? di skala lingkungan Pak, untuk jalan, belakang yang Di hibah aja gitu. banyak Pak. Jadi dana itu dibutuhkan berapa? Satu bulan yang paling banyak yang kemarin kita tapi ada juga yang paling kecil cuma 20-an. Tapi contoh buat apa? Buat jembatan, buat jembatan nyebrang apa gitu. Iya. Di antaranya Pak, ya, ini mungkin pertanyaan selanjutnya ya, apa hal lain yang dilakukan oleh relawan? Hal lainnya adalah satu, mereka memang terorganisir Pak, yang kita sebut dengan lembaga keswadayaan masyarakat. Jadi ini adalah kontribusi kedua PNPM yang sebagai apa namanya, Datanya sudah punya. Kita minta data nama-namanya ya. Ini laporan kegiatan ada di kami Pak. Sama nomor handphonenya bukan buat kegiatan. Ada. Yang paling susah tuh orang Pak. Sama kayak kebersihan itu. Yang PU juga 4.000 lebih. Nah sekarang siapa orangnya? Saya minta nomor namanya, KTP-nya, nomor handphonenya supaya kita bisa komunikasi dong. Kita ingin tahu apa hanya aktif atau enggak, siapa yang dia laporin. Nah kita ada sistem pelaporannya. Ini bayangin kalau tiap kelurahan ada 100 orang lebih, kalah Pak partai politik Pak punya politik. Iya kan? Jadi harusnya tuh semua paslon itu dipetakan sampai sekecil-kecilnya udah di RT itu. Sampai kita bisa tahu biang kerok itu siapa kita tahu. Iya. Jadi Pak Maidin siap bantu Bapak nanti yang kerok itu Pak. Saya kira mungkin relawan boleh ngomong nggak? Boleh Pak, boleh ya. Mungkin karena tadi target sasaran dari Pak Wagub memang kami dari masyarakat. Saya dari salah satu kelurahan di Jakarta Timur. Saya menjadi relawan PNPM terhitung sejak tahun 2009. Sebelumnya sejak tahun 77 saya ketua RW Pak. Sampai ditunjuk menjadi koordinator LKM kelurahan. Kalau ketua RW dulu tuh ketua RW yang betul-betul ikhlas itu dulu. Ya, relawan. Tidak maka saya katakan ini relawan Pak. Kalau sekarang bisa kampanye habisin duit jadi ketua RW ya. Saya nggak tahu kalau sekarang karena udah ada DO-nya. Sekarang saya mundur, pindah ke sini relawan. Di kami bagi masyarakat, Pak, terutama relawan. Memang terus terang saja kami mencoba untuk melaksanakan, karena prinsip di PNPM itu kepedulian, kebersamaan. Yang kami lihat rasa kegotong royongan di masyarakat itu sangat berkurang saat ini. Maka kami mencoba untuk itu sebenarnya. Tetapi dalam kesehariannya Pak, kita mengalami banyak kendala, antara lain misalnya kita mau koordinasi segala macam pendataan, kita kadang-kadang terbentur Pak dengan aparat kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Karena kadang-kadang mereka mengatakan topoksi mereka nggak ada
hal yang tersebut misalnya. Sehingga kita banyak kendala. Tapi kami yakin di zaman sekarang ini hal-hal seperti itu secara pelan-pelan bisa teratasi. Contoh misalnya pembangunan wilayah saja Pak. Kemarin kami LKM walaupun agak susah, kami mencoba ya dari KNPM menghubungi LMK yang ada perdanya di Pemda DKI, terus kasih yang ada di kecamatan. LMK langsung dibawa. Iya sama, sekarang sama, induknya sama, mudah-mudahan nggak ada lagi nantinya. LMK ada berapa orang? LMK 7 per RW 1 Pak. Setiap RW 1. jumlah RW Pak. Jumlah RW. RW ada berapa ribu? 607 ya. Jadi kami lihat ke depannya ada 3 tahun 2000 lebih udah 36.000. Nah itu. Tapi sekarang ini senang saja banyak yang di LMK juga di KNPM. Rangkap. Rangkap. Nah, saya ambil inisiatif contoh Pak kemarin. Karena saya lihat sebenarnya dalam proses pelaksanaan program KNPM itu kadang-kadang ada juga anggaran lain dari Pemda DKI. Maka kami coba gabung, kami coba berbicara, sinkronisasikan, sehingga bagi tugas. Kami tanya, misalnya kasih perumahan, yang mana sih tahun ini yang mau dikerjakan kasih perumahan? Mereka A, B, C, oke kita cek sama-sama ke lapangan. Terus PU, jalan, PU tata air, dan sebagainya. Sehingga kami tanya ke LMK mau ngerjain apa? Nah kami yang di luar itu. Sehingga di tempat kami ada suatu kesepakatan, misalnya PMPM harus menyelesaikan semua pembuatan sumur resapan 2 tahun ini. Bagus. Ya, karena kami untuk mengurangi debit air yang mengalir, ya, terus untuk cadangan air dalam tanah. Jadi Pak Sahar untuk kami PMPM itu dibagi tugas itu sumur resapan, sehingga yang udah ada PJM-nya, kami ada PJM Pak, Betul Lurah juga, itu harus berubah. Yang tadinya gang kecil-kecil yang sulit dilewatin, tempat kami Pak, biasanya yang kotor-kotor Pak, yang orang udah malas, baru kita. Tapi karena kita udah pengurus RW sejak ya Orde Baru 30 tahun lebih Pak, kita sama Pak, 30 tahun lebih juga Ketua RW. Nah, itu Bapak pasti pengurus Golkar, fungsionalis. Kalau Jakarta beda, kalau di kampung saya pengurus RW pasti pengurus Golkar. Yang harus Golkar itu pegawai negeri Pak. Saya pernah pegawai negeri harus Golkar Pak. Kita nggak berpartai sengaja. Jadi kedepannya harapan kami Pak, sebenarnya kami juga walaupun kami kan warga DKI juga, warga Bapak juga kan. LMK, warga Bapak, semuanya warga Bapak kan sama saja kebutuhan masyarakat. Nah, kembali ke data kemiskinan tadi, kami sudah berulang kali mengatakan kenapa sih itu yang A yang menurut kami kurang miskin, tapi terdapat raskin dapat apa, tapi si B itu kok menurut kami lebih miskin, kenapa nggak dapat? Nah itu kendala, sehingga kita dalam rangka penanggulangan kemiskinan selalu mendesak bagaimana Pak Lurah, supaya data kemiskinan ini kita real gitu. Nah itu kadang-kadang agak kesulitan Pak masalah pendataan, karena yang dapat kami dari BPS, ditambah tadi perkiraan-perkiraan, tapi terbentur Pak bagi kita. Walaupun ini kita katakan ini keluarga miskin, tapi kan ya tadi itu seharusnya ini dapat raskin, dapat apa, tapi menurut kita itu kadang-kadang nggak sama dengan data yang ada. Jadi kita harapkan ke depan saya kira, dan terus terang saja memang bagi kami masyarakat mengharapkan karena sistem daripada program ini lebih transparan dan akuntabel, itu yang sebenarnya saya tertarik tadinya Pak, dari pengurus RW keluar masuk ke sini. Nah, apalagi kita diajak menghadap Bapak Wagub, saya senang sekali Pak. Saya cerita sama teman-teman warga miskin sana yang kita bantu, karena kami juga dapat dari PPMBK sebesar 95 juta Pak ya. Itu 100 juta tapi 5 juta biaya operasionalnya, jadi 95 yang kita gulirkan. Udah 1,5 tahun cukup bagus Pak, karena memang persyaratan kita ketat. Digulirkan terus, cuma sayangnya berulang kali saya menghadap Pak Lurah, karena saya bilang ada PJK Pak yang modalnya cukup besar. Kami mau coba bagaimana kita sinkronkan dalam penanggulangan kemiskinan, tapi kami nggak punya kekuatan apa-apa.
Yang kami UKM punya ya hampir setengah tuh bed-bed itu. Oh ya. Nah itu makanya itulah kira-kira sebagian. Kita periksa pada saya baru masuk, saya telepon, saya cek nama-nama itu hampir setengah itu bohong. Boleh Pak? Bukan bilang itu nggak semua. Makanya saya Ini boleh yang nanti. bagus, yang bagus ketemu. Makanya saya sengaja ceritanya mesti cari satu formulanya. Terus ketemu lagi satu orang itu pinjam banyak nama, dia yang pakai, dia kasih komisi. Kan satu orang dibatasi bisa 5 juta. Dia butuh 50 juta, dia pinjam 10 nama itu, dia kasih komisi. Maka itu yang membuat dia nggak bisa balikin. Makanya saya lagi ketemu cari formula, ini bukan cara yang baik sebetulnya. Itu sampai diperiksa, jadi yang KPK dipanggil periksa ini Pak. Sedikit Pak. Sedikit saya. Pak. Sudah habis belum Pak? Masih. Kalau pertanyaan Bapak untuk apa duit-duit yang tadi itu yang mau saya tampilkan. Silakan. Ya, ada yang untuk infrastruktur warga miskin ya, diantaranya ini untuk sampah, ya pengelolaan sampah, kemudian untuk sanitasi dan air bersih. Ya, kemudian untuk MCK, termasuk juga untuk drainase yang di lingkungan-lingkungan yang ini. Termasuk juga untuk kegiatan ekonomi, ya. Ini yang tadi disebut dengan pinjaman bergulir. Pinjaman bergulir. Salah satu produknya adalah ini, Pak. PNBK. Ya, salah satu produknya ini di Jakarta Barat, ya. Kemudian ada produk sirup juga, ya. Ya, ini di Marcella. Ya. Jadi kalau kita lihat kualitas barangnya, kemarin saya sama Pak Denny ngelihat JCC yang dipamer di sana juga hampir mirip dengan produk ini, Pak, produk masyarakat kita yang ada di sini. Ini adalah hasil-hasil daripada kegiatan pendampingan yang kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang ada di daerah mandiri perkotaan. Kelurahan Pegangsaan disertai dengan alat belajarnya, ya. Kemudian kemitraan-kemitraan yang lain adalah dengan program-program yang juga sifatnya dari program nasional. Kalau di tahun 2014 kemarin ada P4. Ya mungkin saya selingi lagi ke Pak Denny ya, Pak. Mungkin apa yang tadi digambarkan oleh Pak Sahar itu Pak, tadi ini adalah yang dinamakan strategi investasi ya, strategi investasi. Sebenarnya dalam hal PNPM ini ada dua output yang kita dorong. Pertama ada kelembagaan tadi yang namanya LKM, lembaga sosial masyarakat yang dipilih berdasarkan nilai-nilai baik. Mereka dipilih tidak atas pencalonan Pak, tapi dipilih setiap 3 tahun sekali. Dari RT dari bawah sampai ke kelurahan mereka saling memilih. Terus output yang kedua adalah nanti PJM, perencanaan jangka menengah penanggulangan kemiskinan tiap-tiap kelurahan yang dihasilkan dari sebuah refleksi kemiskinan, terus pemetaan swadaya yang berbasis masyarakat, sehingga diharapkan tidak adanya data yang terlewatkan dan datanya benar sesuai dengan eksis. Diharapkan nanti pemetaan swadaya itu akan mengacu kepada data PPLS ya, yang terus diupdate, diperbaiki di tingkat lapangan sehingga menjadi data yang betul-betul diakui masyarakat sebagai data yang benar. Namun Bapak di sini yang tadi perencanaan jangka menengah ini hanya dimiliki saat ini oleh kita aja, oleh produk output PNPM ya. Nah kemarin mohon maaf ini secara sinergi dengan PPMK, program pemberdayaan masyarakat kelurahan, kami pernah bertemu dengan LKMJ Pak, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta, di mana yang mendorong adanya PPMK juga. Kita pernah bertemu, kalau demikian bagaimana kita bersinergi antara PPMK katanya mau 90% menggunakan metode PNPM perkotaan. Saya harapkan sementara di PNPM ini Pak cuma ada 5 RW fokus di tiap kelurahan, ini tidak semua RW di kelurahan itu menjadi dampingan PNPM. Kita dorong, kita harapkan PPMK barangkali ke depan menghasilkan sebuah output yang sama, perencanaan jangka menengah, termasuk pendataan yang sama-sama dimiliki dan benar gitu. Nah itu mungkin yang diharapkan dorongan kebijakan dari Pak Gubernur nampaknya untuk menjadi ini adanya sinergitas gitu.
sinergi bersama gitu. Jadi outputnya sama-sama gabungan. Nanti keharapkan ketika nanti PNPM ini selesai, siklus pemberdayaan ini bisa menjadi dimiliki oleh pemerintah DKI juga secara utuh. Oh ya, sehingga diharapkan dari PJM ini yang dimiliki ini Pak menghantar kepada kegiatan tahunan musrembang. Jadi musrembang ini betul-betul partisipatif, mengacu kepada perencanaan yang sudah disusun oleh masyarakat setiap tahun. Itu barangkali Pak. Rasa? Baik. Boleh saya lanjutkan Pak? Saya mungkin kata kuncinya yang ingin kami sampaikan juga di sini bahwa kalau di sini judul besarnya adalah bagaimana PNPM perkotaan menanggulangi kemiskinan. Kata kunci yang kami sampaikan adalah bahwa PNPM menanggulangi kemiskinan bukan dengan uang, Pak. Tapi kita fokus pada perubahan sikap dan perilaku. Jadi sikap dan perilaku yang mungkin dari yang dari boros menjadi hemat, yang dari suka mengambil menjadi suka memberi, ya. Perilaku yang tidak terbuka menjadi perilaku yang lebih terbuka dan lain sebagainya. Ya. Dan pada tingkatan masyarakat kami melihat sudah terinternalisasi. Ya. Ya, ini adalah salah satu media warga yang dibuat oleh LKM kita, Pak. Ya. Mereka menyatakan bahwa kemiskinan dapatkah diatasi? Bisa. Caranya adalah mari kita laksanakan nilai kebersamaan, kejujuran, kerelawanan, keadilan, kesetaraan, dan kesatuan dalam keragaman. Jadi nilai-nilai ini di tingkatan masyarakat kami melihatnya sudah terinternalisasi. Tinggal masalahnya adalah bagaimana nilai-nilai ini bisa kita sama-sama kawal sehingga terjadi habitus baru di masyarakat dan mudah-mudahan juga di seluruh DKI Jakarta ini. Nah, baru selanjutnya ini adalah siklus kegiatan kita, Pak, yang di PNPM Mandiri Perkotaan. Jadi secara tahunan masyarakat itu melakukan siklus-siklus dalam rangka baik itu sifatnya perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita. Lalu kaitannya dengan kontribusi-kontribusi yang tadi sudah bisa disumbangsikan buat DKI Jakarta yang potensial sifatnya, berikut ingin kami sampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan ke depan ini menjadi perhatian kita bersama, Pak. Di antaranya adalah karena tadi relawan ini adalah aset kita, Pak. Jadi ke depan mudah-mudahan kita semua itu baik swasta, masyarakat, ya, dan Pemda ini memposisikan relawan sebagai jabatan yang memang tidak kalah pentingnya dengan jabatan-jabatan yang lain. Rekan relawan, ya, karena rekan relawan ini dari segi waktu, tenaga, ya, pikiran, mereka sudah mengeluarkan semua itu. Mudah-mudahan dalam rangka siklus yang tadi saya sampaikan, ya, untuk menghasilkan perencanaan yang baik, ya, untuk melaksanakan kegiatan, melakukan monitoring yang baik, rekan-rekan relawan ini juga memiliki daya untuk melakukan operasional. Kemudian selanjutnya, sejalan dengan pertanyaan Bapak tadi, punya enggak data itu gitu. Jadi rekomendasi kami, harapan kami di sini nanti mudah-mudahan ada kita bisa membuat database relawan, Pak. Database relawan yang lebih tertata, ya, yang menjelaskan tentang di mana relawan kita, spesialisasi pelayanannya seperti apa, ya, umurnya dan lain sebagainya. Yang sementara ini cikal bakal datanya ada sama kami. Tapi kalau kemudian selanjutnya adalah SKPD, tentunya kita berharap bersama-sama terintegrasi di dalam merawat relawan maupun organisasi relawan yang kita sebut sebagai LKM tadi dan KSKM, sehingga nanti mata pencarian berkelanjutan bagi rumah tangga miskin ini bisa kita kawal dengan baik. Seperti tadi ada produk-produk yang cikal bakalnya baik, ya. Mudah-mudahan keberadaan relawan, keberadaan SKPD terkait itu bisa terus kita bersama-sama terintegrasi membina, ya, keberadaan daripada KSM-KSM ini. Lalu selanjutnya adalah ini tindakan afirmatif, saya kira kita perlu lakukan, Pak, ya. Misalnya dalam konteks tadi di warga miskin kita itu ada produk-produk yang sebenarnya mungkin bisa layak untuk bisa dikoordinasikan dengan rekan di SKPD.
Misalnya saja dalam kegiatan-kegiatan rapat di tingkat kelurahan barangkali ya, kalau ada keberpihakan kita terhadap produk-produk yang ada di KSN, mungkin kue-kue yang ada merupakan produk KSN kita ya, rapat-rapat di kelurahan bisa disuplai dari KSN kita ya. Itu salah satu bentuk affirmative action yang kita harapkan. Lalu selanjutnya yang lain adalah mudah-mudahan ke depan juga kita memposisikan keberadaan LKM ya maupun organisasi kemasyarakatan lainnya itu layaknya seperti pelaku bisnis di pasar bebas, Pak. Jadi mana yang kinerjanya baik, yaitu yang akan kita apresiasi. Kalau LKM-nya baik, kita akan beri apresiasi. Kalau LMK-nya baik, kita akan beri apresiasi. Sehingga nanti DKI Jakarta ini akan memiliki organisasi kemasyarakatan yang memang berpihak kepada masyarakat dan pemuda DKI Jakarta. Nah, ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ya, dan kaitannya juga dengan Permendagri. Lalu selanjutnya adalah mudah-mudahan nanti perencanaan-perencanaan yang sudah dimiliki oleh masyarakat ya, yang salah satunya ini beberapa LKM juga sudah membawa contoh-contoh perencanaan yang mereka miliki, Pak ya. Itu bisa diakomodir melalui sistem perencanaan pembangunan nasional kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan kita. Atau persisnya melalui Musrembang, perencanaan yang sudah dimiliki masyarakat itu bisa terkomunikasikan dengan maksimal. Harapan kami seperti itu. Yang selanjutnya adalah mudah-mudahan juga nanti dengan adanya Pergub tahun 2013 nomor 2012 tentang Taslidu, tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha atau yang selama ini disebut CSR ya, dan forum LKM kecamatan, kota dan kabupaten itu meningkatkan komunikasi yang lebih intensif sehingga nanti perencanaan yang dimiliki masyarakat itu bisa lebih banyak yang terrealisasi, sehingga dengan hipotesa semakin banyak PJM Pronakis atau perencanaan masyarakat miskin yang direalisasikan, maka sedikit demi sedikit keadaan yang terkait dengan indikator-indikator kemiskinan atau angka kelayakan hidup yang Bapak sebutkan tadi itu bisa kita tingkatkan. Mungkin demikian Pak Wagub yang dapat saya sampaikan, dan kami berharap kalau ada hal-hal yang masih kurang dari pelaksanaan program ini, mohon arahan dan masukan dari Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Jadi pertama, kita tidak mungkin lagi memberikan gaji atau uang kegiatan kepada relawan. Itu pasti tidak. Karena kita udah overload dan gila-gilaan. Satgas air 4.000-an, Satgas jalan 4.000-an. Kita ngomong jujur ini. Dan nggak pernah ada laporan kebersihan 10.000 terus lebih. Kita ini terlalu banyak Pak. RT RW minta gaji semua. Padahal kalau kita ngomong jujur ya, kalau RT RW mau laporin, masa satu RT kamu nggak tahu? Ngapain kamu jadi ketua RT? Nah itu sistem lebih baik. Kalau kita bilang gaji, nanti yang terjadi itu yang relawan aslinya sedikit, yang ngaku-ngaku relawannya yang banyak. Yang nggak ada laporan, suruh buat laporan, kayak konsultan, ngarang. Anak sekolah saja bisa masukkan kwitansi sekarang. Karena kita mewajibkan dengan kartu Jakarta Pintar, karena beli topi harus sudah kwitansi, beli tas harus sudah kwitansi, beli sepatu kwitansi. Bisa nggak kalau topi tas saya itu saya nggak mau beli dulu? Saya uangnya nggak bisa saya ambil, gimana caranya? Ya bikin kwitansi. Cari toko, bagi, tidak perlu. Suruh stempel cap, ngarang. Nah itu yang terjadi di kita semua. Jadi uang kita, kalau saya teliti di DKI, rata-rata habis di uang honor, termasuk belanja modal. Saya temukan ada gaji-gaji belanja modal 28% masih honor. Kegiatan ini, kegiatan itu. Jadi yang sesungguhnya itu kecil sekali Pak. Nah ini yang kita ubah. Nah saya juga bicara sama yang lembaga apa yang punya Pak Paulus ini loh, LPND itu. Mana?
Kasih tahu saya dong apa. Desa-desa itu profesor-profesor sekumpul. Kasih tahu saya. Ya, yang normatif saja ketemu saya berdebat. Ngabisin berapa miliar. Honor itu habisnya semua rata-rata. Semua honor. Kegiatan kantor semua. Jadi kita ini terlalu gemuk udah Pak struktur Pak. Mari ini aja saya udah mau pangkas. Dia buat saya sederhana. Asuransi kesehatan sudah ada. Anda kalau sakit kasarnya, kasar mau masuk puskesmas kelas 3 saya tanggung. Nah kalau saya tidak tingkatkan nanti urusan kedua. Anda kalau mau top up 59.500 masuk kelas 1 urusan kedua. Asuransi jiwa kita lagi rancang BPJS. Lagi sistem SCR itu sejalan ini. Pensiun. Jadi kita sudah terlalu banyak. Nah buat database. Udah. Masih geser ya? Buat database juga sama. Menurut saya lebih penting itu apa? Orang mesti buat usaha, ada mau bikin pengolahan sampah lebih tepat. Jadi yang mau kerja yang dapat. Kita ini terlalu banyak mandor. Kenapa saya punya selalu bilang PNS kurang? Karena ngisi kotak. Coba ke kelurahan. 10-20 orang di kelurahan. Hanya 1 orang yang ngurusin KTP KK. Nggak cukup orang, pakai PL. PH, pegawai lepas. Begitu dia pakai rapat, orang datang mau buat KTP, mohon maaf, nggak ada orangnya. Masyarakat lihat yang main-main game, yang rokok, yang ngobrol, yang pakai handphone. Begitu enggak? Coba kalau bapak ke bank yang kecil, 5 orang termasuk satpam. Anda mau ngurus apa saja diurusin. Mereka kami mulai robah. Dari tahun lalu semua kantor pun mirip bank. Gak ada lagi loket-loket kan. Nah tahun ini kami dengan Mabes Polri lagi tes. Kita mau taruh orang di depan frontal depan. Anda mau urusan apa aja tanya sama dia. Biar dia yang pusing. SKPD waktu dia minta bantuan kan 60% online dan 40% enggak. Minta bantuan urus izin. Masalah. Kamu catat masalahnya apa. Saya mau bikin kamu bawa pulang 12,5 juta tiap bulan. Di front di depan pakai paket bonus. Ya semua orang pindah. Nah SKPD ada masalah. Kalau bikin laporan tetap dapat uang itu. Tapi ini saya pecat. Aku banyak pegawai, 72.000 pegawai. Ini laporannya apa? Sama kayak sekarang. Kenapa saya nggak suka lagi bikin dulu? Kalau mau relawan saja. Bapak pernah pakai wazi.com nggak? Wes.com. Tahu Wes.com kan? Saya kalau ingin tahu lalu lintas di DKI, dia minta saya ITS itu mau triliun-triliunan, mau bertahun-tahun bikin sistem. Saya nggak mau. Saya sudah stop sekarang proyek itu. Itu ada di aplikasi semua handphone, kecuali BlackBerry belum bisa, di Android terutama sama iPad. Wes.com. Saya kalau dari Balai Sudirman udah jam 9 malam kepepet mau undangan terakhir yang mencoba di Antara ini Nusantara. 9.15 sudah mulai bubar nih pengantin, 15 menit. Kalau tanya sama di sub saya, dia bilang putar semanggi Pak, pakai kawal Pak, setengah jam. Saya lihat di US, kasih tahu saya lihat Minangkabau, terusin setiap 15 menit. Saya terus 15 menit. Untuk episode, apa yang udah dulu. Jadi 15 menit aja. Kenapa saya tahu? Wes.com kasih tahu saya. Saya kasih tahu di sub. Kenapa Anda bilang ini macet? Macet Pak, jam berapa Anda lewat? 2 jam yang lalu. Nah kenapa ini bisa itu cepat? Karena masyarakat terlibat. Jadi masyarakat begitu masuk, mobilnya lewat, langsung dia tangkap, sistemnya akan ngatur, kasih tahu. Asal Anda nyalakan saja handphone Anda atau iPad Anda, maka otomatis dia kasih tahu kecepatan kilometer berapa, dia dikirim, langsung dia kirim kasih saya lihat. Jadi kalau semakin banyak orang terlibat, semakin banyak data ini. Gak butuh relawan. Itulah relawan sesungguhnya. Orang-orang yang punya kepentingan. Sebenarnya maksud ini semua kan adalah orang yang punya kepentingan untuk masyarakat dia gitu. Tapi itu dia berkembang akhirnya sama kayak Dewan Kota. Apa kerja Dewan Kota? Yang kecamatan ada. Terpilih kayak kampanye. Begitu kan enggak? Kayak kampanye nih pakai peneng lagi. Jadi pakai mereka ketemu.
Nggak semua datang juga, sibuk kan. Nah saya minta Anda laporkan aja. Sampai hari ini cuma 2 orang yang lapor. Lu ada apa di kecamatan Anda? Yang dilaporkan masih usut IMB lah, rumah ini. Itu masih bisa LSM tanda kutip tuh. Orang ada pelanggaran tuh mau bayar saya nggak? Kalau nggak bayar saya laporin sama Wagub nih. Wagub garang nih, datang bongkar nih. Padahal yang nggak dilaporin banyak. Dia nggak mau nyogok, dilaporin saya, manfaatkan saya, bongkar. Saya sudah ketemu kasus seperti itu. Nah sekarang kita mau kerjasama dengan PBB. Itu namanya safety pin. Terus bisa kasih lihat seperti ini. Safety pin lebih menarik lagi nih. Ini untuk ibu-ibu, anak-anak untuk melaporkan keamanan. Toilet yang kotor, suasana jalan yang jelek, sampah yang berantakan, lampu yang nggak jelas, suasana yang nggak aman. Dia tinggal datang. Asal dia masuk ke situ, dia kirim aja. Langsung di tempat saya ini, langsung keluar peniti. Kalau peniti itu merah terus, saya akan kirim keamanan, saya kirim ke sana. Daerahnya hampir semua orang lewat merasa deg-degan. Nyaman merah. Ya kalau ada mau bikin berapa triliun? Gratis. Di dunia ini terlalu banyak gratis. Kenapa mereka mau lakukan? Karena iklannya kencang sebetulnya kalau banyak orang masuk. Nah kita memanfaatkan teknologi itu. Makanya saya tanya, pertanyaan berikut saya itu pakai Android nggak dia? Kalau dia pakai Android, dia cuma keluar dari rumah aja, jalan dia foto saja, selesai. Itu sangat sederhana. Bisa nyambung juga, nggak bisa nyambung. Pakai iPad nggak bisa ya? Dia bisa masuk ke situ. Tinggal cari aja yang .com, safetypin.com, coba lihat. Diketik safety pin, safety-nya pakai I, dia bukan Y. Safetypin.com, ini ada internet kok, ada wifi. Jadi ada wifi. Diketik safety. Jadi saya ingin semua orang tuh buat laporan sebetulnya. Jadi kita bacanya gampang. Ini baik kalau ada 30.000 lebih orang, dia punya handphone Android, dia mau masuk ke sini saja, dia laporin. Ini bersih, enggak ini. Langsung kita tahu nih, oh wilayah ini jorok nih, berarti PU nggak kerja. Nah itu yang saya bilang, sistem. Kalau nanti orang nggak kerja, terima gaji tiap bulan. Terus kalau dia kerja pun, dia laporannya gimana? Bingung gitu. Nah bantuan modal semua juga kacau. Kita ada yang itu, banyak connection. Nggak usah pakai password kan di sini, nggak pakai password. Kalau mau di daerah sini, pakai password di sini. Ya. Ada kursi lagi Pak, ada kursi. Ini salah satu sistem kita lagi minta dia rubah ke bahasa Indonesia. Ya nggak semua orang bisa Inggris. Saya lihat gambar pun kelihatan sebetulnya. Saya buka di YouTube aja. Iya ya. Safety. Ada safety pin ini kan? Ada Pak video buat mengenal. Jadi ini adalah untuk sebenarnya cocok buat kita tuh Pak. Yang Ibu Ritola itu yang P2 Nah saya sudah suruh dia temuin dia. Saya mau Anda masuk ke sini. Sehingga semua anak-anak sampai di mana semua kita bisa tahu gitu. Itu yang kita ingin tahu. Ini jadi safety pin. Ini menarik sekali ini sistem ini. Itu diputar juga. Dia orang promosi juga. Kamera kita ngapain pengguna? Suara yang mana? Anytime and anywhere. To see how it works, start by exploring the map. Zoom in and out. See how the circles break up into smaller ones and open into individual pins. The colors Tiap orang lapor itu keluar tuh. Saya bisa tahu itu siapa. Orange is safe and red is unsafe. You can touch a pin to see the information inside it. Touch the pull out to select orders, or places, or harassment, or hazards. Now set up your circles of interest. Pick neighborhoods you Nggak care perlu about. lapor. Your home, your Anda asal langganan sama kayak West. Anda kalau ikut West.com, wajib.com,
Saya kurang saya tak perlu kenal Anda, tapi Anda jalan sudah membantu. Saya tahu jalan sini. Begitu Anda lewati sebuah jalan, atau saya lagi mau ke suatu tempat, saya tinggal buka WC, saya tanya sama Western.com, saya mau ke Kebayoran Baru, lewat mana paling dekat, paling cepat. Sampai berapa menit dikasih tahu ke saya. Lewat jalan tikus mana? Karena kita menciptakan baik jalan tikus di Jakarta nih, jalan inspeksi semua. Dia orang macet dikasih tahu lewat mana, lewat mana, lewat mana. Nah ini harus dinas bapak harus sosialisasikan semua anggota pada Android untuk masuk ke sini. Jadi banyak ceritanya bahasa Indonesia, saya Inggris dulu lah. Ya nggak apa-apa, ada sampah, ada jalan jelek, ada toilet jelek di umum, merasa nggak aman, merasa gelap, ada preman, ya ampun. Nah, ada anak cewek kan ngeri kan, ada cowok keliling dia merasa kalau lewat situ was-was kan, dia tidak lapor, dia diam-diam dia detik. Lalu kita tahu nih, berarti mulut gang ini orang yang lewat ini merasa takut. Berarti ada yang nongkrong apa, aku kirim satpol ke situ selidikin siapa. Jadi saya kontrol di ruangan ini orang Jakarta. Asal yang ikut banyak. Nah, itu waktu. Nggak jalan juga, gaji orang nggak ada gunanya. Mau gaji berapa orang, berapa duit, itu duit rakyat kok. Betul kan? Makanya kita kan banyak nih. Itu yang saya pengen masuk. Catanya itu safety pin. Itu langsung kalau di Android kita tuh langsung di Play itu di Play Store. Langsung dia langsung download. Nggak bayar deh semua. Ini di dunia ini banyak yang gratis, kayak cloud. Saya punya iPad terlalu dikit kan, harddisknya terlalu sedikit. Saya taruh di awan, atau awannya siapa aku nggak mau tahu. Nanti begitu saya mau beli komputer baru, asal semua sama, kayak ini handphone nih, handphone hilang saya buang nih. Saya beli handphone baru nih, asal saya tahu ID-nya saya masukin, semua kontak masuk lagi tuh. Jadi kontak otomatis masuk kan, kontak-kontak nama udah disimpan aja, langsung masuk lagi, langsung ketarik lagi. Teknologi. Nah, itu yang saya mau seperti itu. Jadi uang kita itu konsentrasi bukan di gaji. yang bermanfaat. Sekarang Jakarta masalahnya apa? Sampah. Kenapa nggak milah sampah semua jadi uang? Kita bang sampah, kalau cuma pinjam uang, orang Jakarta itu semua butuh uang. Saya juga butuh uang, mau beli mobil baru, gitu kan. Semua butuh uang orang Jakarta. Orang Jakarta itu semua butuh orang. Jadi orang miskin yang paling susah itu orang kota lah, saudara. Buat orang kampung bisa mancing lah. Mau mancing apa di sungai? Bisa cari ikan, cari karet. Kalau dia rajin aja masuk hutan, cari makanan ya pakis hutan, cari madu. Dia cari madu begitu datang, isi botol semua, ambil madu. Dan berapa dapatnya? 350.000. Pagi-pagi ngambil udang, kepiting. Ya 1 kilo dia jual berapa? 500.000. Ini santai dia banyak minit selesai 1 kali ke laut. Asal lautnya nggak kotor. Orang Jakarta nggak bisa. Di daerah tuh bisa, Pak. Asal kita buatin jalan supaya ke danau itu lebih gampang, lebih mulus, lebih gini. Pak Wagub, tadi barangkali pernah ditayangkan kaitan dengan media warga yang dikembangkan, yang dibuat. Sebenarnya itu adalah hasil karya relawan-relawan yang sudah terlibat. Mereka yang asalnya individualis, ketika ajak dalam program ini, mereka sampai mau membuat itu. Barangkali memang kita punya kepikiran dalam strategi tidak pun kita ingin membangun relawan informasi, relawan yang informatif, dia ikhlas untuk memberikan itu tadi menyampaikan. Makanya saya tawarkan itu. Anda nggak usah bangun sistem lagi. Asal dia punya Android atau dia punya iPad atau punya iPhone, dia masuk ke aplikasi itu, dia ambil, dia masuk langganan ini saja, dia rajin melaporkan saja, siapapun sudah bisa lihat. Langsung, nggak usah bikin sistem lagi. Dia cuma butuh ada 1 handphone, jalan udah. Handphone sekarang murah-murah. Ionova yang merek-merek Cina tuh banyak banget ya Android itu. Ionova itu ada yang handphone itu juga. Lenovo itu apa? Semua jalan.
Smart Friend malah sekarang lebih murah lagi ya. Dia bikin program kerjasama dengan Pemda, bayar 150.000, nggak usah beli handphone, boleh pakai aja. Teknologi udah lebih baik. Ya saya ingin tolong BKPMD ini kasih tahu orang untuk bikin laporan ini. Dia kirim aja terus nggak apa-apa, dan kita lihat nanti. Ya kita tinggal lihat. Nggak usah langganan, nggak usah saling kenal kok. Yang penting anda masuk ke west.com aja. Saya langsung lihat. Makanya kita belum launching ini. Kita harapkan Agustus bisa siap Indonesia, kita mau launching. West.com juga saya ikut launching dia. Dia lalu lintas kan orang lihat itu udah tahu. Kan macet di mama nggak apa-apa, minimal orang tahu. Terus dia kasih tahu kita virus, dia kasih tahu kita loh. Kalau saya pulang dari kota nih, dia kasih tahu. Jangan lewat Malaka nih, lewat samping terminal aja. Bener lancar situ. Dia kasih tahu, langsung diprediksi. Kita duduk lagi, kalau lewat sini bisa lebih menit, berapa menit. Dihitung berapa menitnya. Dihitung. Asal yang megangnya banyak. Nah, West ini kita dorong semakin banyak pakai. Asal didorong di sub kita. Kan di lapangan ada 4.000, 5.000 orang. Kalau dia di lapangan dia nyalakan itu, dia udah bantu banyak. Nah, kita ingin dorong itu taksi dihubungkan. Dia taksi antara mau nggak mau. Dia udah taksi semua jalan, dia kirim tuh data itu semua. Jadi keakuratan lebih dalam. Nah, kita lagi mau pasang di Transjakarta. Nanti semua bisa tahu di Transjakarta di mana nih posisinya nih. Mana yang macet, mana yang kepenuhan, mana kirim. Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah solusi teknologinya yang paling cepat mengatasi kemiskinan sebetulnya. RT RW kalau nggak betul, saya harap relawan itu tanding jadi ketua RT. Saya lagi siapkan pergubnya. Supaya RT RW nggak benar dipecat aja, ganti yang lebih benar. Kita udah gaji RT RW, dorong orang di RT RW dong. PKK juga ada uang jalannya segala macam. Nah, report ini mesti disuruh kirim. Nah, ingatin PKK juga suruh blast aja. Kita punya nama-nama PKK tuh. Suruh gini kalimatnya, kalau dia punya Android atau iPhone atau iPad, tolong dia masuk ke aplikasi safety pin, suruh blast di Kominfo. Ya. Kamu langsung BBM nanti. Saya harus jalan ini Pak, ada di luar saya jam 4 apa. Saya silakan Bapak nikmatin aja. Silakan. Terima kasih banyak. Ya, ya, bukan Bapak ini. Untuk Ibu ya. Pak, terima kasih banyak. Ya, silakan. Harus ini nggak apa. Telepon saya kasih dong. Oh, telepon saya. Pak, makasih ya. Terima kasih banyak. Sama di sini ya. Sebagian duduk aja kali Pak. Duduk aja kita langsung safety pin. Androidnya langsung bisa safety pin ini. 1, 2.